Bagaimana cara mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW? Bukan dengan cara minta kepada Nabi. Minta syafaat kepada Nabi jatuhnya malah musyrik, karena Nabi nggak punya syafaat. Nabi memang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat, tapi tidak punya syafaat. Walillahi syafa'atu jami'an. Syafaat itu semuanya milik Allah Ta'ala. Status Nabi adalah Allah berikan kehormatan, Allah muliakan dengan Allah berikan hak memberikan syafaat. Tetapi Nabi tidak langsung bisa memberikan syafaat. Pernyataan Ustadz Wahabi ini jelas sangat menghina kedudukan mulia Nabi dengan mengatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi tidak memiliki syafaat. Bahkan jika seseorang meminta syafaat langsung kepada Nabi dianggap musyrik. Mungkin untuk sebagian muslimin yang awam, pernyataan ini begitu masuk akal dengan hanya mengutip satu ayat dalam Al-Quran, tapi melupakan ayat Al-Quran yang lainnya, sehingga tanpa dia sadari telah melecehkan dan merendahkan kedudukan Nabi. Seharusnya Ustadz Wahabi ini membuka kembali lembaran kitab Sahih Ulama Muslimin yang menyatakan dengan gamblang bahwa Nabi memiliki hak syafaat, bahkan semua manusia di akhirat nanti meminta syafaat langsung kepada Nabi. Mungkinkah semua orang berbuat musyrik di akhirat sebagaimana keyakinan Ustadz Wahabi ini? Untuk lebih jelasnya, mari pemirsa perhatikan riwayat tentang syafaat Nabi tersebut dalam kitab Sahih Bukhari berikut ini. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1169 sampai 1170. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda bahwasanya di hari kiamat nanti seluruh manusia akan dikumpulkan dari yang pertama sampai dengan yang terakhir di suatu tanah lapang. Penyeru akan menyeru mereka, pandangan menembus mereka dan matahari mendekat. Duka dan kesusahan manusia sampai batas yang tidak dapat mereka pikul dan juga tidak bisa mereka emban. Maka orang-orang saling berkata satu sama lain, apakah kalian tidak melihat apa yang menimpa kalian? Apakah kalian tidak berpikir siapa yang akan memberi syafaat kalian kepada Allah? Maka sebagian manusia berkata kepada sebagian lainnya, hendaklah kalian ke Nabi Adam. Maka mereka pun mendatangi beliau alaihissalam. Mereka berkata, engkau adalah ayah dari manusia. Allah telah menciptakanmu dengan kekuasaannya dan telah meniupkan kepadamu ruhnya dan telah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud kepadamu. Syafaatilah kami kepada Allah. Apakah engkau tidak melihat keadaan kami sekarang? Apa engkau tidak melihat apa yang menimpa kami? Nabi Adam berkata, pergilah kepada Nuh alaihissalam. Lalu manusia mendatangi Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh berkata, pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa berkata, pergilah kepada Nabi Muhammad. Maka manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kami tegaskan, maka manusia mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang terdahulu maupun yang terkemudian. Berikanlah syafaat untuk kami di sisi Allah. Apakah engkau tidak melihat kondisi kami sekarang? Redaksi, maka manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sampai kalimat berikanlah syafaat untuk kami di sisi Allah adalah bukti valid bahwa Rasulullah memiliki syafaat. Bahkan para nabi terdahulu memerintahkan manusia untuk meminta syafaat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Tidakkah redaksi tersebut sangat jelas di hadapan para pemirsa? Bagi kami, pernyataan Ustadz Wahabi ini tidak mengherankan, sebab dirinya hanya mengcopy paste ajaran dan keyakinan pendiri aliran Wahabi itu sendiri, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana dirinya berusaha menyembunyikan dan menghilangkan redaksi yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari tersebut dari kaum muslimin. Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita simak baik-baik pernyataan pendiri Wahabi ini di dalam mengomentari syafaat Rasulullah. Di dalam kitab Al-Hidayah As-Sunniyah karya Sulaiman bin Sahman An-Najdi yang diterbitkan oleh Matba'ah Al-Manar, cetakan pertama tahun 1342 Hijriah, halaman 47.
Muhammad bin Abdul Wahab berkata, syafaat telah ditetapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi di hari kiamat dan juga bagi para nabi yang lain, para malaikat, para wali, dan anak-anak kecil sebagaimana diriwayatkan. Dan kami meminta syafaat kepada Allah, sang pemilik syafaat dan yang memberi izin bagi siapapun yang dikehendaki dari yang bertauhid, yang mana mereka paling beruntungnya manusia. Hendaklah seseorang di antara kita merendahkan diri kepada Allah dan berdoa, ya Allah, berikanlah hak syafaat Nabi kami Muhammad untuk kami pada hari kiamat. Ya Allah, berikanlah hak syafaat hamba-hambamu yang saleh untuk kami dan para malaikatmu atau yang semacamnya dari apa-apa yang diminta dari Allah, bukan dari mereka. Kami tegaskan, diminta dari Allah, bukan dari mereka. Jika pemirsa perhatikan apa yang telah dipotong dan dihilangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari kitab Sahih Bukhari yang telah kami bacakan tadi, yaitu bahwa manusia akan datang kepada Rasulullah untuk meminta syafaat. Tujuannya tidak lain ingin menunjukkan bahwa manusia saat itu tidak bisa meminta syafaat langsung kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Sementara pernyataan dia tidak sesuai dengan teks yang terdapat dalam Bukhari. Seperti inilah perilaku kelompok yang merasa paling mengikuti sunnah Nabi dan menganggap selain mereka ahli bid'ah, di mana mereka tidak segan-segan untuk memutarbalikkan fakta, sekalipun harus merubah redaksi riwayat yang masyhur tersebut. Maka dari sinilah kiranya kami merasa perlu membawakan salah satu pernyataan ulama ahlu sunnah yang berakidah salafi, namun salafi yang asli. Dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani, karya Al-Alusi, jilid 15, yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, halaman 126. Al-Alusi berkata, ketika maqam wasilah dengan makna seperti ini khusus untuk Nabi kita, mereka memutlakkan wasilah kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi, ialah yang ditafsirkan oleh sebagian kelompok sufi. Maka semua makhluk selain Allah, termasuk Isa, Uzair, dan para malaikat, wasilah mereka menuju Allah adalah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi. Bahkan beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah wasilah semua makhluk hidup dan perantara antara mereka dengan Allah di dalam karunia. Begitu pula dengan semua hal yang dikaruniakan Allah kepada segenap makhluk, dan makhluk yang paling banyak mendapat bagian untuk berwasilah kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah para nabi, karena mereka adalah sinar cahaya beliau sallallahu alaihi wa alihi dan pantulan jejaknya. Sedangkan Rasulullah adalah cahaya kebenaran dan nabi yang mutlak. Beliau sudah menjadi nabi sedangkan Adam belum tercipta. Memang benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Wahabi tadi, bahwa semua syafaat para nabi termasuk Rasulullah pastinya dengan izin Allah. Namun yang jadi pertanyaan, apakah Rasulullah telah mendapat izin dari Allah di masa hidup beliau sallallahu alaihi wa alihi? Mari kita lihat pada Al-Quran surat 17 ayat 79. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadat tambahan bagimu, wahai Rasulullah. Mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Sekarang mari kita simak pernyataan salah satu ulama ahlu sunnah yang asli tentang penjelasan ayat tersebut. Dalam kitab tafsir Al-Fakhrur Razi, jilid 21, yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 1981, halaman 32. Fakhrur Razi berkata, di dalam tafsir kalimat Maqamil Mahmud, yaitu kedudukan yang terpuji, terdapat beberapa pendapat. Pendapat pertama, sesungguhnya hal itu mengenai syafaat. Sebagaimana Al-Wahidi berkata, para ulama tafsir sepakat bahwasanya hal itu mengenai maqam syafaat. Sebagaimana Nabi telah bersabda mengenai ayat ini, itu adalah kedudukan yang mana aku akan memberi syafaat kepada umatku. Penjelasan yang senada juga disampaikan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid 2, yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman 95. Ibn Hajar berkata, Ibn Jauzi berkata, mayoritas para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud kedudukan yang terpuji, yaitu maqaman mahmud, adalah syafaat.
Ayat dan pernyataan para ulama di atas tadi menunjukkan bahwa Rasulullah telah mendapat izin dari Allah untuk memberi syafaat kelak di hari kiamat, di mana izin tersebut telah Allah berikan ketika beliau masih hidup di dunia. Jika tidak demikian, apa mungkin beliau sallallahu alaihi wa alihi berani mengatakan, itu adalah kedudukan yang aku akan memberi syafaat kepada umatku. Bahkan hal tersebut juga dikuatkan dengan sabda Nabi yang lain yang menunjukkan beliau sallallahu alaihi wa alihi telah menjanjikan syafaat untuk umatnya yang memiliki dosa-dosa besar. Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, jilid 20 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1997, halaman 439. Diriwayatkan dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah bersabda, syafaatku untuk para pendosa besar dari umatku. Syuaib Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih. Pertanyaannya adalah, beranikah Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa Rasulullah telah melakukan kesalahan yang fatal karena menjanjikan syafaat untuk umatnya, sementara beliau sallallahu alaihi wa alihi belum mendapat izin dari Allah? Sekarang kami akan ingatkan kepada Ustadz Wahabi dan gerombolannya agar mereka membaca kitab nenek moyangnya sendiri, yaitu Ibn Qayyim, yang mana nantinya para pemirsa dapat menilai apa yang dinyatakannya. Dalam kitab Thariqul Hijratain, karya Ibn Qayyim yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, cetakan pertama tahun 1429 Hijriah, halaman 762 sampai 763. Ibn Qayyim berkata, cukuplah keutamaan dan kemuliaan mereka, yaitu para nabi dan rasul. Sesungguhnya Allah mengkhususkan mereka dengan wahyunya dan menjadikan sebagai pengemban amanah risalahnya dan perantara dirinya dengan hambanya, dan Allah telah mengkhususkan mereka dengan berbagai macam kemuliaan darinya. Maka di antara mereka para nabi ada yang diangkat menjadi khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang diajak bicara langsung oleh Allah, dan ada yang diangkat ke tempat yang tinggi di atas para nabi yang lain beberapa derajat. Allah tidak menjadikan untuk para hambanya cara atau jalan untuk sampai kepadanya kecuali melalui jalur para nabi, dan tidaklah masuk ke dalam surganya kecuali di belakang mereka. Allah tidak memuliakan seorang pun di antara hamba-hambanya dengan suatu kemuliaan kecuali melalui tangan-tangan para nabi. Kami tegaskan, melalui tangan-tangan para nabi. Maka para nabi adalah yang paling dekat wasilah kepada Allah dan tinggi derajatnya, yang paling dicintai dan mulia di sisi Allah. Dan secara garis besarnya, hamba-hamba Allah mendapatkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat melalui tangan-tangan para nabi. Melalui mereka Allah dikenal dan disembah serta ditaati. Melalui mereka kecintaan Allah didapati di bumi. Dan yang paling tinggi derajatnya di antara para nabi adalah ulul azmi, yang disebutkan dalam firman Allah surat 42 ayat 13. Dia telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, sampai kalimat, dan merekalah ulul azmi, tingkatan tertinggi di antara seluruh makhluk, dan mereka menjadi poros syafaat, sampai mereka menyerahkannya kepada sang penutup. Kami tegaskan, mereka menyerahkannya kepada Rasulullah, dan Nabi yang paling mulia di antara mereka, yaitu Rasulullah. Pertanyaannya di sini adalah, mengapa para nabi yang mulia tersebut menyerahkan urusan syafaat kepada Rasulullah, sementara kita meyakini bahwa pemberi syafaat yang mutlak adalah Allah? Atau memang beliau sallallahu alaihi wa alihi sudah mendapat izin untuk memberi syafaat kepada umat? Dari sini para pemirsa dapat menilai seperti apakah kelompok yang dianut oleh Ustadz Wahabi ini, yang selalu mengklaim diri sebagai kelompok yang paling mengikuti sunnah Nabi, paling lurus dalam akidah, dan paling memuliakan Nabi. Namun pada hakikatnya mereka justru bertolak belakang dengan sunnah Nabi, bahkan mencela dan merendahkan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Semoga kita semua dijauhkan dari akidah dan ajaran tersebut.